Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, aku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku hari ini. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita angkat pujian kita ini dari awal. Mari kita persilakan bangkit berdiri. Berikutnya nanti doa pembukaan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku. Tunaikan syukurku buat hari yang buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, dan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Saya persilakan. Bapa di dalam surga, kami mengucap puji syukur, terima kasih Tuhan oleh kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Sebagaimana pujian kami Tuhan, kami telah mengucapkan syukur kepada Tuhan dan berterima kasih karena begitu besar kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai hidup kami. Di mana pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh bersama berkumpul-kumpul
berkumpul di tempat rumah ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mengucap syukur dan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami mau memuji Engkau pakai pemain musik Tuhan, dan juga kami Engkau urapi Tuhan saat ini. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami ini untuk mengurapi ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Kami buka ibadah kami ini hanya dalam satu nama yang ajaib, yang kuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita angkat pujian sukacita kita, segala puji syukur. Haleluya. Ya, kita berikan. Iya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Berikutnya kita angkat pujian untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita menghadap Tuhan. Mari supaya Tuhan masuk hati kita untuk hatiku dengan kuasa darah-Mu, sucikan dan kuduskan segenap hidupku. Dan ku mau lakukan
Tuhan saat kesempatan sore hari ini. Kami boleh menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Kami penuh dengan keberanian percaya bahwa Tuhan sudah mengabulkan setiap doa dan permohonan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati kehidupan kami. Dan kami percaya juga Tuhan, kami siap diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami membutuhkan setiap firman Tuhan yang keluar dari mulut-Mu sendiri Tuhan, untuk berkata-kata kepada kami Tuhan, untuk kami senantiasa diubah, diperbaharui melalui firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pakai kehidupan kami semua, urusi dalam jemaat-Mu Tuhan, Kau pakai urapai dengan kuasa Roh Kudus-Mu dalam kebenaran firman-Mu. Boleh kami lakukan, kami dengar di dalam setiap kehidupan kami. Juga hamba-Mu, Kau pakai dengan urapan kuasa Roh-Mu yang suci dari surga, agar kami boleh menerima, belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak izin kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan ingin mengalihkan pandangan kami, perhatian kami dari firman-Mu Tuhan. Kami menyerukan nama-Mu, kami usir, kami tolak, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus berkuasa, dan darah Yesus menguasai kehidupan ini, terlebih dalam penyampaian firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman. Haleluya, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Salam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada saat kesempatan hari ini kita boleh bertemu kembali, berjumpa dalam ibadah minggu yang setiap hari Minggu kita lakukan Jumat sore. Kita percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kalau kita merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, kita boleh ada bersama-sama beribadah. Tuhan berikan kesempatan, Tuhan berikan kemampuan, kepanjangan umur di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama berkumpul tempat ini hanya oleh kasih dan anugerah Tuhan. Kita percaya juga saat sore hari ini kita percaya firman Tuhan merupakan suatu kekuatan di dalam hidup kita. Tanpa firman Tuhan kita tidak bisa melangkah, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu firman Tuhan menjadi bahagian yang terpenting di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita boleh berjalan di dalam dunia ini yang semakin hari semakin sulit. Oleh sebab itu firman Tuhan yang menuntun kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan saat sore hari ini. Kita melihat dalam Yakobus pasal yang pertama, ayat yang ke-23. Yakobus pasal yang pertama, yang ke-23, atau kita melihat dari ayat yang ke-22 dulu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ayat yang ke-23. Sebab jikalau seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Kemudian ayat yang ke-24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ayat yang ke-25, tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya,
Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Haleluya, di nama Tuhan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesempatan sore hari ini kita diperlihatkan dengan nas ini bahwa setiap orang yang menjadi pelaku firman itu hanya mendengar, bukan hanya mendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ini kita sebagai umat-umat Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya saja mendengar begitu saja, mendengar dari telinga kiri keluar dari telinga kanan. Harus kita melakukan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita supaya kehidupan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Di sini juga firman Tuhan digambarkan bagaikan cermin. Nah, ini saudara, bagaikan cermin. Tentunya kalau kita di dalam setiap kehidupan kita, di rumah kita mempunyai cermin. Ini cermin, mempunyai cermin. Tentu fungsi cermin itu sangat berguna di dalam setiap kehidupan kita. Fungsi cermin yang pertama yaitu untuk melihat, untuk kita melihat wajah kita, keaslian diri kita di depan cermin. Jadi cermin itu kita bisa gunakan untuk menyisir rambut kita, untuk melihat noda, mungkin ada noda, ada apa yang ada di muka kita. Nah, ini adalah fungsi cermin untuk melihat keaslian diri kita. Nah, ini. Kemudian fungsi yang kedua untuk menolong kita membersihkan mungkin ada cipratan noda atau tinta apapun kotoran yang ada di dalam wajah kita. Nah, ini adalah menolong kita untuk membersihkan. Jadi saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, seandainya ada cipratan noda atau tinta ke wajah kita, tentu kita harus melihat cermin untuk mengetahui di mana persis noda itu tertipu. Kemudian kita ambil tisu, kita bersihkan. Ini menolong kita untuk membersihkan kotoran yang ada di wajah kita. Ini. Demikian juga firman Tuhan. Lewat firman Allah kita tahu bagaimana bagian-bagian mana yang bisa mengoreksi, menunjukkan kesalahan kita. Ini firman Tuhan juga mengoreksi, menunjukkan kesalahan kita. Lewat kebenaran firman Tuhan kita dikoreksi, diperbaharui di dalam setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Juga firman Tuhan itu juga membersihkan kita dari segala dosa, membersihkan kotoran-kotoran di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita boleh tahu persis keadaan hidup kita. Nah, ini fungsi cermin di dalam setiap kehidupan kita. Firman Tuhan digambarkan seperti cermin di dalam hidup kita. Kemudian firman Allah juga mengoreksi
menguduskan, menyucikan kita. Di dalam Efesus pasal yang kelima itu firman Allah mengoreksi, menguduskan, menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman. Dalam Efesus pasal yang kelima, coba kita lihat ayat yang ke-26. Untuk menguduskan, sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air dan firman. Nah, ini firman Tuhan itu menguduskan. Sudah menyucikan dan memandikan dengan air dan firman. Kalau kita melihat ayat yang sebelumnya, yang berikut itu, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ini kalau kita melihat ini ada hubungannya dengan suami istri. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-25, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus dalam mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan. Nah, ini untuk menguduskan. Sesudah ia menyucikannya dengan memandikan dengan air. Jadi firman Allah ini bisa menguduskan, menyucikan kita, supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan kemuliaan Kristus ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudaraku, kita harus membaca, mendengar, melakukan setiap firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita ini bisa mencerminkan kemuliaan Kristus, mencerminkan kemuliaan Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal yang 3, pasal yang ketiga ayat yang ke-18 dikatakan di sana, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, muka yang tak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh. Ini kemuliaan itu datangnya dari Tuhan adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini tujuan arah hidup kita, goalnya dalam setiap kehidupan kita. Kita bisa mencerminkan kasih Kristus yang tidak terselubung, dikatakan. Tidak ada tertutup apapun, halangan. Nah, ini kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bisa nanti bertemu muka dengan muka yang tidak terselubung, dikatakan. Karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah roh. Nah, ini kemuliaan Tuhan datang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan. Dalam kemuliaan yang semakin besar, tujuan arah hidup ini untuk mencapai kepada satu kesempurnaan. Seperti Kristus sendiri adalah sempurna dalam kemuliaannya yang semakin besar. Sebab itu, saudara, terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kita menjadi pelaku hidup. Kita kembali lagi dalam Yakobus tadi.
dalam Yakobus. Ini adalah merupakan satu kehidupan yang harus kita lakukan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Nah ini, hendaklah kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, bukan hanya mendengar, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Tetapi dikatakan menjadi pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Kita menipu diri kita sendiri. Kita hanya mendengar, keluar, masuk dari telinga kiri, keluar dari telinga kanan. Dikatakan kita menjadi penipu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah ini kehidupan kita, kehidupan orang yang percaya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman, hanya mendengar saja dan tidak mau melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati wajahnya di depan. Lalu dia meninggalkan cermin, lalu dia lupa bagaimana rupanya. Nah, ini kehidupan kita digambarkan demikian. Tetapi ayat yang ke-24, baru saja ia memandang wajahnya. Nah ini, baru saja ia memandang wajahnya, memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ini lupa, tidak ingat lagi bagaimana wajahnya. Tetapi barang siapa yang meneliti hukum yang sempurna, nah ini. Tetapi siapa yang meneliti hukum firman Tuhan, firman Tuhan itu adalah sempurna. Siapa yang menelitinya, yaitu hukum firman Allah itu memerdekakan kita, memerdekakan orang-orang yang mau bertekun di dalamnya ini. Kehidupan sidang jemaat yang mau mendengar dan mau melakukan setiap firman Tuhan, ini adalah kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang sempurna. Walaupun kita tidak ada semua manusia yang sempurna, tetapi kita mau belajar untuk mencapai suatu kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Nah ini kita bertekun, kita mendengar. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Nah ini, sungguh-sungguh kita melakukan kebenaran firman Tuhan, ia akan berbahagia oleh perbuatan. Kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati oleh Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Nah ini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita. Kita jangan hanya mendengar saja lalu melupakannya, tetapi dikatakan kita harus dengan sungguh-sungguh meneliti, melakukan, mempraktekkan firman itu di dalam setiap kehidupan kita, agar kehidupan kita menjadi orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, baik di dalam dunia ini, bahkan kehidupan kita menantikan kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan di dalam setiap kehidupan kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah kebenaran firman Tuhan ini untuk tetap mengerjakan
kehidupan kita, mengoreksi, menolong kita di dalam segala sesuatu, untuk kita senantiasa berhandap kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan di dalam kekuatan di dalam setiap kehidupan, memampukan kita untuk terus berjuang di dalam dunia ini, untuk memampukan kita senantiasa mempraktekkan firman, supaya firman itu bisa berbuah, bertumbuh di dalam setiap kehidupan kita dan menghasilkan buah-buah yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kebenaran firman Tuhan sore hari ini menjadi kekuatan, menjadi dasar di dalam setiap kehidupan kita, untuk kita senantiasa menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita menyanyikan pujian. Sanggup memberikan pertolongan. Percaya tidak akan takut lagi, Engkau bersamaku. Aku tidak akan takut lagi. Engkau bersamaku. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat kesempatan sore hari ini kami bersyukur. Engkau adalah Allah yang kasih, Allah yang penuh dengan hikmat, sehingga kami boleh datang kepada-Mu pada saat sore hari. Kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Siapakah kami manusia ini yang tidak berdaya, penuh dengan dosa dan kelemahan? Tetapi Engkau mengangkat, Engkau menutupi semua dosa dan kesalahan kami, sehingga Engkau begitu kasih di dalam setiap kehidupan kami. Sehingga pada saat sore hari ini Tuhan, kami boleh dapat, kami boleh memuji memuliakan Engkau. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Kami percaya firman itu adalah kekuatan di dalam hidup kami, memampukan kami terus hidup di dalam kebenaran sampai saatnya kami mencapai satu kedewasaan penuh di dalam Engkau Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat yang berbahagia untuk melakukan setiap kebenaran. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kalau kebenaran firman-Mu,
hanyalah dirimu.